Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait tugas penelitian operasional 2. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Ismail Jordi dengan NIM D600 200 206. Yang kedua ada Jelena Fitri Ayundadi dengan NIM D600 200 237 dan yang ketiga ada Evitania Salmadita Putri dengan NIM D600 200 245. Terkait isu yang dibahas, yang pertama ada proses stokastik dan mengapa proses tersebut merupakan proses stokastik. Yang kedua yaitu 3 fenomena antrian serta ulasan untuk masing-masing contoh dari sisi calling, population, antrian, disiplin antrian, dan mekanisme pelayanan, serta keterbatasan teori antrian. Dan isu yang ketiga yaitu 3 aplikasi teori dan keterbatasan game teori. Untuk isu yang pertama yaitu proses stokastik, yaitu kejadian stokastik adalah kebolehan jadian yang hanya dapat ditentukan distribusi frekuensinya. Dari kejadian stokastik ini tidak dapat ditentukan fungsinya dengan pasti, namun hanya berupa kisaran fungsi yang nilainya belum dapat ditetapkan. Contoh dari kejadian stokastik adalah jumlah daun yang berguguran setiap harinya, helai-helai daun berguguran dari hari ke hari, namun belum dapat dipastikan beberapa jumlahnya dan fungsinya seperti apa yang dapat menggambarkan proses bergugurnya daun-daun tersebut. Contoh proses stokastik antara lain yang pertama yaitu jumlah penumpang bus. Sebagai contoh, jumlah penumpang bus ketika pagi hari mendekati jam kerja sangat banyak. Jumlah ini akan berangsur-angsur menurun ketika jam-jam kerja sudah mulai ramai dan akan menjelang istirahat. Jumlah penumpang akan kembali naik ketika jam pulang kerja. Hal ini berlangsung hampir setiap hari, namun tidak dapat dipastikan fungsi apa yang mendekatinya. Untuk contoh yang kedua yaitu jumlah pengunjung Grojogan Sewu. Jumlah pengunjung Grojogan Sewu akan meningkat tajam pada saat liburan sekolah maupun weekend. Namun, setiap harinya juga terdapat pengunjung yang jumlahnya tidak menentu. Dari jumlah pengunjung ini tidak dapat ditentukan fungsi yang pasti, namun dapat didekati dengan suatu fungsi interval yang bentuknya akan meningkat pada saat weekend atau liburan. Untuk contoh yang ketiga yaitu pengunjung warung makan. Pengunjung warung makan akan meningkat pada saat jam-jam makan siang dan istirahat, dan akan berangsur-angsur berkurang ketika jam makan udah selesai. Begitu seterusnya. Model stokastik adalah model matematika di mana gejala dapat diukur dengan derajat kepastian yang tidak stabil. Pada model stokastik disebut juga model probabilistik. Peluang dari masing-masing kejadian benar-benar dihitung. Menyusun sebuah model stokastik cenderung lebih sulit dari model deterministik. Kaidah-kaidah peluang adalah alat matematika yang cukup vital dalam menyusun model stokastik. Contoh model stokastik adalah teori antrian dan teori permainan, di mana ini merupakan pengembangan dari riset operasi modern. Mungkin cukup sekian dari penjelasan model proses stokastik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jelena Fitri Ayundani dengan NIM di 600-200-237. Saya akan menjelaskan mengenai teori antrian. Yang pertama, ini merupakan gambar antrian di check-in pesawat. Nah, gambar di samping ini merupakan gambar dari fenomena antrian yang sering terjadi di bandara, yang mana para penumpang pesawat itu melakukan antrian untuk mendapatkan tiket pesawat mereka. Nah, hal ini tuh sering terjadi antrian panjang saat sebelum keberangkatan pesawat. Nah, saat antrian itu tuh fenomenanya itu sulit untuk diprediksi ya, karena masing-masing rute itu memiliki jumlah penumpang yang berbeda, jadi tidak bisa diprediksi hari ini tuh berapa, besok berapa, kayak gitu. Nah, selanjutnya secara calling population untuk antrian check-in pesawat itu tergolong dalam finite karena populasi yang dilayani itu terbatas. Karena sebelum melakukan check-in pesawat itu melakukan pemesanan tiket terlebih dahulu, sehingga secara sistem seluruh pesanan tiket telah terdata dalam suatu database dan dapat dipastikan jumlah antrian yang akan ada. Selanjutnya secara antrian check-in pesawat itu tergolong dalam antrian yang infinite karena antriannya tidak terbatas atau dengan kata lain dia tidak memiliki keterbatasan dalam tempatnya. Selanjutnya yaitu ada disiplin antrian. Secara disiplin antrian check-in pesawat itu tergolong dalam
first come first serve atau FCFS atau first in first out, yang artinya untuk penumpang pesawat itu akan lebih dulu untuk melakukan check-in, maka dia akan lebih dulu untuk dilayani dan keluar dari tempat check-in-nya. Selanjutnya untuk mekanisme pelayanannya itu ada dua, yaitu single channel single pace, berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single pace berarti hanya ada satu pelayanan. Nah, jadi kenapa kok single pace itu, misal kalau ada penerbangan di Indonesia aja atau dalam lingkup Indonesia. Kalau lingkupnya sampai ke luar negeri itu masuknya itu single channel, multipace, atau istilah multipace itu menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Kan kalau di bandara itu kita dua kali kalau misal penerbangan di luar negeri, yaitu check-in untuk tiket pesawat, yang kedua kita antri di imigrasi. Nah, selanjutnya yaitu antrian kasir supermarket. Jadi gambar di samping ini menggambarkan antrian di supermarket, yang mana antriannya ini nggak bisa diprediksi setiap harinya. Jadi bisa aja banyak, bisa sedikit, atau sedang-sedang saja. Dan biasanya fenomena antrian ini tuh ada di kayak awal bulan, atau di malam minggu, atau bulan Ramadan, atau mendekati hari raya. Secara calling population, antrian kasir di supermarket itu tergolong dalam infinite karena populasi yang dilayani itu tidak terbatas. Kan karena datangnya itu yang setiap hari itu kan tidak bisa diprediksi. Jadi tidak dibatasi jumlah yang akan dilayani oleh kasirnya. Terus secara antrian, batasan panjang antriannya itu tergolong dalam finite karena di supermarket itu kan tempatnya terbatas. Jadi tidak bisa semuanya tuh ngantri kayak gitu. Terus selanjutnya disiplin antrian. Disiplin antrian dalam antrian kasir supermarket itu tergolong dalam first come first serve atau FCFS, yang mana antriannya itu bagi seorang yang mengantri terlebih dahulu itu akan dilayani terlebih dahulu dan dapat keluar terlebih dahulu. Terus untuk mekanisme pelayanannya di antrian kasir ini tergolong dalam single channel single pace, yang artinya hanya ada satu jalur yang akan memasuki sistem pelayanan atau hanya akan ada satu fasilitas pelayanan aja. Selanjutnya yaitu antrian BBM di SPBU. Nah, di gambar di samping ini merupakan gambar antrian orang-orang yang sedang melakukan pengisian BBM di SPBU. Dan kebanyakan antriannya itu kan sama, tidak bisa diprediksi, bisa banyak atau bisa sedang, atau bahkan sedikit banget. Terus kebanyakan itu ngantrinya itu kayak misal ada kenaikan BBM semisal, nah itu akan akan banyak orang yang mengantri untuk mengisi BBM yang di bawah harga yang naik itu. Nah, secara calling population, antrian pengisian BBM itu tergolong dalam infinite karena populasi yang dilayani itu tidak terbatas. Karena datangnya pelanggan SPBU tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diketahui berapa jumlahnya setiap harinya. Dalam segi antrian untuk pengisian BBM di SPBU itu tergolong dalam antrian yang infinite karena antriannya tidak terbatas. Karena ruang lingkup SPBU sendiri lebih luas daripada supermarket, jadi tergolong infinite. Terus untuk disiplin antrian, pengisian BBM itu tergolong dalam first come first serve atau FCFS, yang mana seorang yang datang terlebih dahulu di SPBU akan dilayani terlebih dahulu dan akan keluar terlebih dahulu. Untuk mekanisme pelayanannya tergolong dalam single channel single pace, yang berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau fasilitas pelayanannya. Terus selanjutnya itu antrian untuk pencucian mobil. Nah, gambar di samping itu menunjukkan antrian yang ada di pencucian mobil. Nah, biasanya itu antriannya itu akan panjang saat setelah Lebaran karena banyak orang yang mudik terus bawa mobil, banyak yang melakukan pencucian mobil. Jadi antriannya itu juga bisa dibilang sulit untuk diprediksi juga. Selanjutnya dari segi calling population untuk antrian pencucian mobil itu tergolong dalam infinite karena populasinya itu yang dilayani tidak terbatas. Terus berbeda dengan waktu yang check-in pesawat, karena kan kalau check-in kita bisa pesan dulu, jadi bisa tahu besok itu ada berapa yang antri. Nah, kalau antrian pencucian mobil kan
tidak terbatas dan nggak bisa diprediksi. Dari segi antrian sendiri, pencucian mobil itu tergolong dalam yang finite, karena pasti keterbatasan tempat. Terus untuk disiplin antrian itu tergolong dalam first come first serve atau FCFS, yang mana bagi seseorang yang mengantri terlebih dahulu itu akan dilayani dan akan keluar terlebih dahulu. Nah, untuk mekanisme pelayanannya sendiri itu tergolong dalam single channel multi phase. Istilahnya ada 2 atau lebih pelayanan yang akan dilakukan secara berurutan kalau di pencucian mobil. Karena kan kalau mobil masuk, kita pasti antri dulu. Nah, nanti di bagian untuk finishnya juga antri lagi. Seperti itu. Penjelasan dari saya rasa cukup, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, isu yang ketiga yaitu game teori. Game teori atau teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dari konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan 2 atau lebih kepentingan. Di dalam permainan, asumsinya adalah setiap pemain, individu atau kelompok mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Setiap pemain dianggap mempunyai suatu set strategi untuk dipilih. Strategi tersebut menunjukkan untuk setiap situasi yang timbul dalam proses permainan digunakan untuk memutuskan tindakan yang harus diambil. Dalam game teori terdapat 4 elemen utama. Yang pertama adalah player atau pemain yang mengambil keputusan secara rasional. Yang kedua ada strategi atau aturan yang diperoleh dalam permainan. Yang ketiga ada outcome, yaitu hasil yang diperoleh dalam setiap keputusan. Yang keempat ada equilibrium atau kesetimbangan yang paling optimal di mana pemain tidak bisa lagi mengubah posisi. Lalu contoh aplikasi dalam game teori dapat diterapkan pada bisnis, politik, dan olahraga. Pada bisnis, contohnya 2 perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama. Contohnya itu ada Indomaret dan Alfamart. Terus ada Shopee dan Tokopedia, Oppo dan Vivo. Lalu ada Toyota dan Daihatsu. Kalau di bidang politik itu partai politik yang berkoalisi menjadi 2 kubu besar bersaing dalam pemilu. Contohnya dalam pemilihan gubernur atau pemilihan presiden biasanya itu terpecah menjadi 2 kubu yang besar untuk memperoleh keuntungan yang sama. Lalu ada olahraga. Pada permainan olahraga ini melibatkan 2 individu atau kelompok dalam pertandingannya. Contohnya itu sepak bola, bulu tangkis, dan catur. Lalu ada manfaat dari game teori. Yang pertama yaitu mengembangkan suatu kerangka untuk pengambilan keputusan dalam suatu persaingan. Selanjutnya ada menguraikan metode kuantitatif yang sistematik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional dalam pencapaian tujuan. Ketiga, ada memberi gambaran dan penjelasan fenomena situasi persaingan atau konflik. Yang terakhir, ada membuat strategi negosiasi atau strategi dalam persaingan bisnis yang diwarnai oleh terjadinya konflik. Selanjutnya ada keterbatasan dari game teori. Keterbatasan ini antara lain sulit bila dilakukan oleh lebih dari 2 pemain, strategi yang ditentukan tidak selalu tepat, terlalu banyak asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu yang ketiga, asumsi kebijakan game teori adalah bermain aman, namun para pemain cenderung mengambil risiko besar untuk memperbanyak keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.